Kita lanjutin lagi obrolan kita di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Tamu-tamu saya nih, dua cowok pengganggu ini masih ada bersama kita di sini. Tapi kita akan menetralisir dua pengganggu ini dengan kehadiran Pak Irsan. Wah, Dimana ini kita dari, guru. nanti kita dari kacamata Pak Irsan akan lebih banyak mengetahui tentang yang namanya inflasi berkendaraan. Karena ini tadi nih Pak, dua orang ini gerecokin kayak masalahnya adalah soal inflasi berkendara. Kita samain dulu nih terminologi inflasi itu kan artinya gimana sih Pak? Maksudnya penurunan kenaikan harga barang gitu Pak ya maksudnya? Inflasi lebih ke kenaikan harga barang yang mengakibatkan nilai uang kita menjadi lebih rendah. Nah itu kan bener sama berarti. Dari 100.000 sekarang udah efeknya nggak berasa buruk. Berarti nilai uang makin lama makin gak ada artinya dong, Nggak ada Pak. artinya, hidup lu juga gitu, nggak ada Aduh, artinya. jangan gitu dong, Ustaz. Lu kan katanya istilahnya Walaupun bener gak ada kan? artinya, tapi paling gak ada yang sayang. Enggak, gitu. Uang emang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang mau mati rasanya. Ya, ini penting nggak? Jadi Betul. masih cermat kan Betul. gunain uang ya? Iya, betul. Oke. Nah dalam hal berkendaraan nih Pak, soal inflasi berkendaraan yang terjadi tuh saat ini tuh seperti apa sih Pak? Iya. Jadi kalau inflasi itu ada di semua sektor sebetulnya. Ya. Jadi pendidikan, kesehatan, termasuk juga transportasi. Nah hal yang paling penting dalam perencanaan keuangan adalah bagaimana sebisa mungkin kita tetap punya uang yang bisa kita investasikan. Karena investasi kan kita butuh untuk kedepannya kita menuju kemana. Nah itu yang paling penting dan kita harus bisa cari instrumen investasi yang imbal baliknya lebih tinggi dari inflasi. Karena kalau enggak seperti tadi uang kita 100.000 tapi kegerus nilainya. Bisa jadi tadinya bisa beli 5 kilogram beras, sekarang jadinya hanya bisa 3 kilogram beras. Nah itu kan jadi nilai uangnya jadi berkurang kan. Nah jadinya puasa. Oh, jadi per tahun berapa sih Pak rata-rata sekarang menurut Rata-rata Bapak? sekarang masih di bawah 1 digit. Tapi kalau kita sektoral, contoh misalnya pendidikan itu bisa sampai hampir 20%. Transportasi masih di sekitar 8-9%. Kemudian kesehatan sekitar 15%. Nah kita harus pintar menjustifikasi income yang kita dapatkan. Mana pos yang paling penting, itu terpenuhi dulu. Kemudian investasinya di instrumen yang cukup tinggi imbal baliknya. Jadi bisa nutupin apa kerugian tadi gitu Iya, ya. betul. Ini tuh bener juga nih. Tapi kan Pak selain investasi kita juga tentunya membutuhkan proteksi kan Pak. Iya. Bukannya investasi dan proteksinya harus berjalan seiringan Seiring, Pak? betul. gitu ya. Harus, karena gini, paling gampang menerangkannya adalah kita sudah investasi cukup besar, kemudian terjadi sesuatu, uang yang kita investasikan untuk tujuan tertentu bakalan habis untuk nutupin itu kan. Misalnya masuk rumah sakit, meninggal dan sebagainya. Jadi investasi ada, proteksi juga harus jalan. Gimana supaya Nah, ini mulai melek nih Pak orang kampung nih Pak. Tenang aja Pak. paling nggak inflasi Sabar. nggak jadi memberatkan dan bikin langsung pusing sakit kepala gitu Pak. Apalagi mungkin yang gaji juga pas-pasan Nah kan. itu dia jangan Iya, sampai Pak. kan Apakah harus jalan bisa? kaki supaya bisa Iya, iya. nabung Pak. Tapi kan kasihan. jalan kaki sebetulnya sehat kan. Iya sih. Tapi kalau kantornya 10-20 km juga nggak mungkin. Kasihan juga, Iya, Pak. betul. Sama gaya hidup sih Pak emang kebanyakan. Gaya kita- hidup apalagi sebetulnya di gaya kota hidup. besar kan. Gaya hidup. nongkrong Gaya di hidup sana-sana. salah satu pengeluaran yang terbesar di kota besar khususnya ya. Contoh kita ngopi tadi dikatakan ngopi, kemudian bersosialisasi dan Meeting di resto, 4 kali meeting di meeting. mana-mana. Nah, itu semua pengeluaran yang cukup besar. Kita harus punya pengaturan yang jelas. Jadi pada saat ada kenaikan misalnya harga BBM, mau nggak mau ada area yang kita perketat supaya Dialokasikan ke alokasi investasi kita tidak berubah. Tuh, ini nggak hanya ikat pinggang diketatin sob. Atau baju ini juga kayaknya ya. Biasanya celana makin ketat. Rocker bukan. Nah kalau buatnya misalnya gini Pak, pendapatan atau penghasilan bulanannya 5 juta. Terus untuk bayar ya untuk urusan ini gimana dong Pak soal inflasi berkendaraan ini? Jadi kalau pendapatan itu kan kita mesti ngatur supaya pendapatan kita tetap ada uang yang tersisa untuk kita investasikan. Jadi berapapun itu mau 5 juta, 6 juta atau 10 juta tetap mereka harus menyisihkan sebagian untuk berinvestasi dan juga berproteksi. Sekarang untuk investasi dan proteksi dengan hanya sekitar 15.000, 20.000 per hari sebetulnya sudah bisa tercukupi. Mahal sih Pak. Iya, udah 15.000 bisa sehari, mendapatkan. 20.000? Bisa. Kita mulai dengan angka yang kecil seperti itu, kemudian orang kan sering ada kenaikan gaji misalnya setiap tahun, ada kenaikan gaji promosi dan sebagainya. Pelan-pelan kita bisa tingkatkan angka tadi. Karena biar besar juga proteksi. Iya, betul. Pak, jadi kalau kita terima gaji nih misalnya Pak nanya ya. Iya. Itu sebaiknya gimana sih Pak? Kalau di luar negeri kan katanya dimasukin ke investasi dulu baru ke buat dibelanjain gitu. Itu Iya. harusnya gimana sih Pak? Di dunia investasi ada yang dikatakan pay yourself first. Jadi begitu kita terima gaji,
kita sisihkan dulu apa yang buat kita, termasuk investasi tadi. Baru kemudian kita lihat masih ada kelonggaran berapa untuk misalnya tadi Gaya hidup. gaya hidup. Ya. Oh, jadi nabung dulu sih, investasiin dulu ya, baru Iya, kita pakai Pay buat yang lain. yourself first, aku pikir ya belanjain diri sendiri dulu. Itu Ya, awalnya aduh, begitu. ngerti aja langsung. Tapi Shopping ternyata mall. bukan seperti itu kondisinya ya. Iya. Pak Irsan, terima kasih banyak ya sudah Terima kasih. ngobrol-ngobrol di sini. Kita jadi tahu banyak nih, memang penting semuanya berjalan seiringan. Iya. Yang namanya investasi harus disertai juga dengan proteksi ya kan, dan 20.000 juga cuman. benar. Ini kan tujuannya adalah supaya gini, kita juga ya apa ya, jangan sampai kita gaya hidupnya punya kendaraan gitu karena tapi kita tidak memproteksi diri kita juga. Tapi pemirsa, semoga apa atau informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Anda jadi tahu banyak kan mengenai proteksi dan juga investasi, dan juga tentunya sekarang kita juga mengetahui solusi dari kendaraan pribadi kita yang rupanya emang memberikan kontribusi besar dalam kemacetan apalagi di kota Jakarta. Kita pamit dulu, kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Sampai jumpa.